Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. While having coffee and smoke udut sigaret lintingan dewe ini ya. Oke, sahabat-sahabat Pak Run, good afternoon. Be happy this afternoon. And this afternoon, let's study English. I think English is very, very easy to study. Now, Pak Run will explain about simple present tense. This is one of 16 tenses. Pak Run will explain. Ini adalah satu dari 16 tenses yang Pak Arun akan jelaskan. Yang pertama adalah simple present tense ya, bentuk waktu yang sangat sederhana. Polanya yaitu untuk kalimat positif ini subject, verb, object atau adverb. Kadang-kadang tidak perlu objek. Misalnya I swim, saya berenang. Nah, enggak perlu saya berenang apa, enggak perlu ya. Nah, saya berenang, saya berenang saja. I swim sampai verb saja. Misalnya in the river, ini kan keterangan bukan objek. Berikutnya saya jelaskan lagi ya, subject, verb, object. Nah, kalau subjek itu, kalau subjeknya itu I, we, you, they, atau kata-kata yang bisa digantikan dengan I, we, you, they, maka kata kerjanya ini verbnya tidak boleh ada s-nya. Verbnya harus asli. Verb 1 speak, go, seperti speak, go, study, ya, eat, drink, dan sebagainya. Namun untuk yang subjeknya itu he, she, atau it, maka kata kerjanya harus ditambahkan dengan s ya, atau es. Misalnya kata study menjadi studies, ies ya, go menjadi goes, GOES. Ya, itu ada aturan-aturannya sendiri nanti ya, nggak usah dipikir mumet-mumet. Nah, ini pokoknya kalau subjeknya tuh I, we, you, they, kita memakai kata kerja 1 sampai speak sini saja ya. Sini saja. S-nya tidak boleh ada ya. Tidak boleh ada ing juga, speaking, I speaking English, tidak boleh ya, karena ini simple present tense. Kemudian kalau subjeknya itu he, she, it, maka harus ditambahkan s, es, atau ies diganti y-nya itu ya, seperti tadi saya contohkan. Nah, untuk kata speak cukup ditambahkan s. He speaks, dia berbicara. I speak English, saya bicara bahasa Inggris. We speak English, kami berbicara bahasa Inggris. You speak English, kamu berbicara bahasa Inggris. They speak English, mereka berbicara bahasa Inggris. He speaks English, dia laki-laki berbicara bahasa Inggris. She speaks English, dia perempuan berbicara bahasa Inggris. It speak English, dia berbicara bahasa Inggris. Wah, gambar ini berbicara bahasa Inggris ini ya. Karang yang penting ono speaking gitu ya. It speak English, speaks English. Wah, ini bicara bahasa Inggris nih. Gambar. Ini untuk kalimat positif ya, jangan lupa ya, ini patokannya ini, atau yang bisa digantikan dengan kata ganti. Misalnya my student and I, kata gantinya we speak English.
You speak English. Nah, kalau they ini lebih dari satu. The students, siswa-siswi, speak English. Misalnya ini he, Rudy, kata gantinya he, laki-laki satu. Rudy speaks English. Rudy berbicara bahasa Inggris. She, atau yang bisa digantikan dengan she. Santi speaks English. Satu orang perempuan, she speaks English. Atau yang bisa digantikan dengan she. Santi speaks English. Mother speaks English. Father speaks English. Ya, it speaks English nih ya, a picture of a student ya, speak English, sedang berbicara bahasa Inggrisnya. It speaks English. Sakarepku dengan contoh ya. Berikut ini kalimat positif, jangan lupa seperti itu bentuknya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua yaitu kalimat negatif. Untuk kalimat negatif rumusnya yaitu subjek, kemudian ada do not yang berarti tidak, atau does not yang berarti tidak juga, kemudian verb, kemudian objek atau tidak ada objeknya. Contohnya, I do not eat rice. Saya tidak makan nasi. We do not eat rice. Kami tidak makan nasi. You does not eat rice. Kamu tidak makan nasi. They do not eat rice. Mereka tidak makan nasi. Nah, tidaknya itu do not untuk I, we, you, they. Nah, selanjutnya untuk yang subjeknya he, she, it, maka pakai does not. Nah, he does not eat rice. Dia tidak makan nasi. She does not eat rice. Dia tidak makan nasi. It does not eat rice. Dia tidak makan nasi. Nah, do not itu bisa disingkat menjadi don't. Does not bisa disingkat menjadi doesn't. Nah, contohnya di sini ya. I don't eat rice. We don't eat rice. You don't eat rice. They don't eat rice. He doesn't eat rice. She doesn't eat rice. It doesn't eat rice. Nah, tidak makan nasi semua. Itu untuk kalimat negatif harus pakai do not, does not, atau don't, atau doesn't. Nah, gampang sekali ya. Kemudian yang ketiga yaitu interrogatif atau bertanya. Mudah sekali ya kalau akan bertanya ini, sehingga do atau does di sini artinya apakah ya. Contohnya, do I study English? Apakah saya belajar bahasa Inggris? Do we study English? Apakah kami belajar bahasa Inggris? Do you study English? Apakah kamu belajar bahasa Inggris? Do they study English? Apakah mereka belajar bahasa Inggris? Nah, untuk he, she, it menggunakan does. Does he study English? Does she study English? Does it study English? Nah, he, she, atau yang bisa digantikan. Misalnya father, mother ya. Does father study English? Apakah bapak belajar bahasa Inggris? Does mother study English? Apakah ibu belajar bahasa Inggris? Does Rudy study English? Apakah Rudy belajar bahasa Inggris? Does Santi study English? Apakah Santi belajar bahasa Inggris? Mudah sekali ya. Ini
ya, kalimat bertanya atau interrogatif. Kalimat tanya atau interrogatif, do atau does berarti apakah. Mudah sekali. Nah, sekarang selanjutnya tolong dipelajari lagi dari awal hingga akhir yang ketiga ini ya. Buka lagi. Nah, selanjutnya Pak Run akan memberikan contoh cerita. Nah, ini salah satu fungsi ya dari simple present ya untuk kegiatan sehari-hari. Kita contohkan ya. Hello, I am Pak Run. Hello, saya Pak Run. I am an English teacher. Saya seorang guru bahasa Inggris. Every day I teach my student at school. Setiap hari saya mengajar siswa-siswi di sekolah. Before I prepare the lesson well. Sebelumnya saya mempersiapkan pelajaran dengan baik. At school, my students follow my lesson well. Di sekolah, siswa-siswi saya mengikuti pelajaran saya dengan baik. They hope to be clever. Mereka berharap menjadi pandai. Students, they hope to be clever student. Mereka berharap menjadi siswa-siswi yang pandai. And I do too. Dan saya berharap demikian juga. Nah, kalau subjeknya diganti yang lain, nanti ada tambahan S ya. Hello, she is Mrs. Ida. Hello, she is Mrs. Ida. She is an English teacher. Dia adalah seorang guru bahasa Inggris. Every day she teach. Nah, she teach di sini ya, karena subjeknya she maka menggunakan es ya. Every day she teach her student at school. Setiap hari dia mengajar siswa-siswinya di sekolah. Before she prepares the lesson well. Sebelum mengajar, dia mempersiapkan pelajaran dengan baik. At school, her students follow her lesson well. Di sekolah, siswa-siswinya mengikuti pelajarannya dengan baik. They hope to be clever student. Mereka berharap menjadi siswa-siswi yang pandai. And she does too. Dan dia berharap demikian juga. Inilah ya. Penting untuk diketahui ya. Ini kalau I teach ya. Kalau she teach ada tambahannya es ya. Kalau I prepare, maka di sini she harus prepares ya. Kemudian follow, mengikuti ya, follow karena banyak siswanya follow ya. Ini they kata gantinya. Ini juga her student kata gantinya they, maka follow. They hope, mereka berharap. She does ya, ini kata does. Nah, kalau di sini I maka do, kata kerja do. Itulah perbedaan penggunaan dari simple present tense di dalam to be-nya ya. Ikutilah pelajaran Pak Run ini setiap hari. Kalau kurang jelas tanyakan saja ya dengan baik. Oke, thank you for your attention. I hope you will be a clever student in English. Saya berharap kamu menjadi siswa yang pandai di dalam bahasa Inggris. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.